بالفضل والإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suatu pertemuan yang sangat mulia, yaitu saling nasihat menasihati tentang kebaikan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sayati 'alan nasi sanawatun khada'atun yusaddiqu fiha al-kadhibu wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yuhawwinu fiha al-amin wa yantiku fiha ruwaibidatu. Wa marwaibidatu ya Rasulullah? Qala ar-rajulu at-tafi'uhu yatakallamu fi amril 'am. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh penipuan, di mana orang-orang yang berdusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, orang yang berkhianat diberikan amanah, dan orang yang amanah dikhianati. Dan di dalamnya berbicara tentang waibidah. Terus sahabat bertanya, wa marwaibidatu ya Rasulullah? Adapun ruwaibito, orang yang bodoh tidak berilmu tentang suatu bidang keilmuan, namun berbicara tentang urusan orang yang banyak. Yakni orang yang berbicara tidak di dalam bidangnya. Orang bukan bidangnya dalam politik, terjun ke dunia politik demi duit. Orang yang tidak tahu tentang negaraan, mengatur negara, jadinya negara hancur. Terus hadis ini menggambarkan tentang keadaan masyarakat di akhir zaman, di mana nilai-nilai kebenaran dan keadilan akan terbalik. Orang yang tidak layak dipercaya diberikan kepercayaan, sementara orang yang jujur dan amanah akan diabaikan. Dengan hadis ini mengingatkan kepada kita untuk waspada terhadap penipuan dan kebohongan yang dapat terjadi di masyarakat maupun di negara. Dan hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya sebagai seorang rakyat harus memilih pemimpin yang jujur dan amanah, dan yang mempunyai ilmu di bidang ilmu politik. Kalau di negara harus mempunyai ilmu politik dan mempunyai ilmu tata negara. Bagaimana cara mengatur negara kalau mereka tidak mempunyai ilmu di bidangnya? Dan pada saat ini dan pada zaman ini banyak orang yang terjun di dalam dunia politik karena demi duit yang banyak sekali, sehingga mereka saling cekik mencekik untuk mendapatkan yang namanya duit. Dan hadis ini juga mengingatkan bahwasanya untuk memilih pemimpin yang berilmu, yang mempunyai ilmu di bidangnya,
karena dengan mempunyai ilmu di bidangnya akan menyebabkan orang yang tidak mempunyai ilmu di bidangnya akan menyebabkan kerusakan dan kehancuran dalam sebuah masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, akhir-akhir ini kebijakan negara membuat masyarakat resah karena tidak memihak kepada rakyat. Inilah tanda-tanda akhir zaman, di mana zaman pada sekarang ini penuh dengan tipu-tipu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Hukum ditegakkan kalau kepada orang-orang kecil, akan tetapi jika pejabat-pejabat tinggi yang melakukan penipuan, mereka tutupi sebaik mungkin. Inilah kerusakan hukum di negara kita. Makanya ini adalah akhir daripada zaman. Mari kita sama-sama perbaiki masyarakat kita dan diri kita, sehingga masyarakat kita atau di negara kita menjadi negara thayyibatun warabbun ghafur. Demikian, semoga bermanfaat dan memberikan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.